Selanjutnya pertemuan ke-12, materi adalah pengertian sikap. Jadi tentang sikap ya, pengertian sikap, pembentukan dan perubahannya, kemudian isi, struktur dan fungsi sikap, kemudian proses pembentukan sikap, kemudian hubungan antara sikap dan perilaku, mengubah sikap melalui komunikasi persuasif. Nah, mengapa materi ini penting? Karena memahami sikap itu sangat penting. Kemudian untuk mengetahuinya seperti apa sikap terbentuk pada diri individu, itu sangat penting. Dan kemudian bisakah sikap tersebut dirubah? Bisa sebetulnya melalui apa? Melalui komunikasi persuasif. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan ke-12 nanti. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-13. Pertemuan 13 ini membahas tentang materi persepsi diri. Jadi sama seperti materi-materi sebelumnya, bahwa persepsi diri di sini pasti kita akan mempelajari pengertian persepsi diri. Kemudian metode persepsi diri seperti apa. Kemudian persepsi diri dan penilaian sosial. Ada kesalahan-kesalahan dalam persepsi diri. Kemudian ada konsep diri, harga diri, dan regulasi diri. Nah, ini penting juga. Mengapa? Persepsi diri itu begitu penting bagi individu, karena selain dia bisa memberikan suatu penilaian sosial, dan pasti akan terjadinya suatu konsep diri, akan adanya harga diri, dan terakhir adalah regulasi diri. Ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh siapapun, oleh individu semua. Jadi oleh siapapun ini diperlukan. Sehingga kenapa materi ini penting dipelajari di mata kuliah psikologi sosial. Oke, selanjutnya pertemuan ke-14. Nah, pertemuan ke-14 ini kita mempelajari tentang identifikasi sosial. Nah, apa sih identifikasi sosial itu? Bagaimana terbentuknya? Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi identifikasi sosial? Nanti juga akan dipelajari. Yang mana adalah tujuan dari mata kuliah ini, dari materi ini, yaitu untuk mahasiswa mampu memahami tentang identifikasi sosial. Ini sangat penting sekali. Yang mana pertemuan kita masih pertemuan daring, belum bisa luring. Sehingga yang dibutuhkan pada saat itu adalah kita ada diskusi, kemudian presentasi, kemudian ada kerja mandiri. Jadi sama seperti materi-materi yang lain, ada kerja mandiri tergantung sesuai kebutuhan pada saat kita perkuliahan materi-materi tertentu. Pertemuan ke-15 yaitu membahas tentang bentuk-bentuk metode penelitian dalam psikologi sosial. Dan tentu dalam suatu penelitian ada yang namanya keuntungan dan ada juga kelebihannya. Mengapa ini penting? Jadi psikologi sosial, materi-materinya itu bisa dilakukan penelitian. Mungkin kalian pernah mendengar ada penelitian tentang hubungan, misalkan begini ya judulnya, hubungan persepsi diri dengan identifikasi sosial, atau misalkan juga masalah kita lihat materi di atas, misalkan tentang tingkah laku dan interaksi dalam kelompok. Misalkan ada judul skripsi misalkan, atau judul penelitian analisis tingkah laku dan interaksi dalam kelompok pada lembaga sosial atau pada layanan kerja apa dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Atau juga misalkan penelitian tentang sikap. Nah, hubungan sikap dengan motivasi, misalkan motivasi sosial atau apa. Nah, itu maka materi terakhir dari mata kuliah ini membahas tentang bentuk-bentuk metode penelitian dalam psikologi sosial. Jadi ada penelitian kualitatif, ya ada penelitian kuantitatif, ada penelitian eksplorasi, penelitian eksperimen, itu ada semua. Dan pertemuan terakhir kita lebih kepada evaluasi akhir semester, yaitu melakukan ujian akhir semester atau evaluasi akhir semester. Nah, sini tidak semua materi nanti disajikan atau dibuatkan dalam materi pada saat UAS ini, tapi
Biasanya kalau saya lebih kepada materi setelah UTS, nah sampai pertemuan ke-15 itulah yang akan menjadi bahan. Tapi bisa jadi, ya bisa jadi ketika melihat ada kebutuhan bahwa oh ini perlu lagi ditampilkan materi-materi yang pertama, maka ketika akan dilaksanakan UAS, saya biasa memberikan apa namanya pemberitahuan bahwa ini materi-materi yang akan kita pelajari dan akan kita jadikan soal dalam UAS nanti. Oke. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan ini. Mungkin perlu kalian ketahui bahwa apa sih TM itu. Kemudian TM itu adalah tatap muka. Nah, kemudian begini penilaian. Penilaian dari awal sudah saya sampaikan bahwa penilaian itu dilakukan atau diambil dari absensi, dari ujian tengah semester, kemudian tugas dan ujian akhir semester. Saya di sini membuat suatu presentasi absensi 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, kemudian tugas 20%, dan ujian akhir 30%. Nah, inilah apa namanya RPS di mata kuliah Psikologi Sosial 1 ini. Semoga saja nanti akan kita pahami semua, akan kita pelajari semua, dan tolong kita saling mengingatkan bahwa materi kita ini sesuai kita dengan RPS ya. Sekian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.